baik ternyata. Baik. Ada yang hari ini sakit? Mudah-mudahan nggak ada. Oh, sehat semuanya Mbak Yanti. Ya, semoga semuanya sehat. Ya, Mbak Yanti, kangen nggak sama aku? Kangen. Aku kangen. Kangen nggak sama adik-adik semua di rumah? Kangen sekolah minggu. Yang hari minggu harusnya ke gereja, ketemu sama teman-teman. Nah, kita sudah berapa lama kita nggak sekolah minggu Mbak Yanti? Hari ini sudah yang ketiga kali. Sudah ketiga kali kita nggak pergi ke gereja, kita nggak sekolah minggu. Tapi kita sekolah minggunya di mana? Di rumah dong. Di rumah masing-masing. Sama papa mama. Di rumah kita tetap apa? Tetap sekolah minggu. Tetap memuji nama Oh, Tuhan. iya. Ya Tetap kan? mendengarkan cerita. Tetap mendengarkan cerita. Terus tetap apa? Persembahan. Nah, adik-adik, meskipun kita ibadahnya di rumah, semuanya juga di rumah, kita tetap semangat. Kita tetap jaga kesehatan. Tetap Oke? happy. Tetap happy. Bersukacita dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan. Semalam kita beristirahat dan kita akan pujikan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Semuanya ikut nyanyi ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke, adik-adik, yuk semuanya duduk semuanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Oke? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kami bersama-sama ya Tuhan di hari Minggu ini untuk kami bersama-sama mau memulai ibadah kami. Tuhan, kami mengucap syukur meskipun ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami tetap semangat, kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua
di dalam ibadah kami kepadamu dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik semuanya, harus bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri yang di ujung sana. Semua sudah berdiri? Semua sudah berdiri? Kita harus tetap bersuka cita, tetap bersemangat meskipun ada virus di mana-mana. Kita harus tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam rumah kita. Kita akan pujikan Yesus di dalam rumahku. Yo, ikutin gerakannya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Praise Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Oke adik-adik, nah setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, silakan duduk semuanya. Cerita hari ini akan dibawakan oleh Mas Pinto. Ada yang kenal Mas Pinto nggak? Kenal kan? Nah, nggak usah lama-lama deh. Yuk kita panggil aja Mas Pinto. 1, 2, 3, Mas Pinto. Belum ada orangnya. Sekali lagi, Mas Pinto. Ya, sekarang kita mau dengar firman ya. Semua siap, duduk yang tenang. Lagi kita mau berdoa. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya masih tetap senang ya. Iya dong. Walaupun sedih karena nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu sama guru-guru, nggak bisa ketemu sama teman-teman di sekolah, belajarnya dari rumah. Tapi semuanya tetap ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap senang, dan makan yang bergizi supaya di masa ini kita bisa tetap semangat. Oke, pada hari ini, tadi setelah pagi tadi bareng sama papa mama ikut ibadah, kita dengar cerita dari Pak Pendeta tentang Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem, terus dilulukan pakai daun apa? Daun pisang. Oh bukan, daun palma. Ya, jadi Tuhan Yesus disambut dengan daun palma. Nah, tapi pada hari ini Mas Minto mau cerita, mau mengajak anak-anak semua untuk membaca firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang bisa meredakan badai. Nah, pasti ada yang pernah dengar ceritanya, tapi kita mau baca lagi supaya kita nggak merasa takut lagi ya. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu hati, kita tenangkan diri, siapkan hati, lipat tangan, terus kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh memiliki kesehatan dan kekuatan sepanjang hari. Hingga pada hari Minggu ini, kami bersama dengan keluarga kami
boleh beribadah bersama. Ya Tuhan, kini kami mau bersama-sama juga dengan teman-teman kami yang lain di rumahnya masing-masing. Kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk menenangkan badai. Ajar kami ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk juga percaya akan kuasa Tuhan di tengah kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi merasakan takut. Kami tetap percaya Tuhan punya kuasa yang kuat untuk menolong kami semua. Ya Bapa, datanglah di tengah kami saat ini, menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, firman yang mau kita baca pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 4, ayat 35 sampai 41. Nanti kita mau baca satu ayat dan kita mau bayangkan bersama seperti apa sih situasinya pada saat itu. Ketika para murid dan Tuhan Yesus itu diserang badai. Nah, kita mau dengar, mau lihat di dalam firman Tuhan ini. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mengajar, jadi Tuhan Yesus itu mengajarnya di tepi Danau Galilea, di atas perahu. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan Yesus mau menyeberang ke tepi danau yang satunya. Bisa dibayangkan ya. Jadi dari tepi yang satu ke tepi yang satunya, itu kemudian mau menyeberang Danau Galilea. Nah, di tengah danau itulah mereka diserang oleh badai. Nah, kita lihat dulu ayat yang 35. Di sana diceritakan seperti apa. Kita baca bareng-bareng ya, nanti anak-anak dari rumah juga membaca. Papa mama bisa membantu anak-anak supaya bisa membaca. Kita baca Markus 4 ayat 35. Siap ya? Semua ketemu semua? Markus 4 ayat 35. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Nah, jadi tadi itu ya, Tuhan Yesus setelah mengajar seharian dari pagi sampai petang. Petang itu jam berapa? Jam 5 atau jam 6, pokoknya udah mulai sore. Kalau kalian biasanya main bola sama teman-teman, terus sudah petang itu kan juga suruh pulang kan. Nah, ini Tuhan Yesus juga seperti itu, sudah capek mengajar, ayo kita nyebrang ke tepi yang lain. Jadi sudah mulai gelap, ini udah mulai nggak ada cahaya matahari lagi ya. Ini udah mulai petang, udah mulai gelap. Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk apa tadi saya dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya, mari kita menyeberangi Danau Galilea. Nah, jadi naik apa? Kalau nyebrang danau kira-kira naik apa? Naik kereta api. Kok kereta api? Oh bukan ya? Terus naik apa dong? Naik perahu. Naik perahu. Pintar sekali. Tadi siapa yang jawab tadi? Aku. Pintar sekali. Jadi kalau nyebrang danau itu naik perahu, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus dan para murid akhirnya naik perahu untuk nyebrang di Danau Galilea. Itu udah bisa dibayangkan ya. Sudah mulai gelap. Tuhan Yesus ngajak, ayo kita nyebrang danau, kita naik perahu. Akhirnya mereka berangkat, kutuk gitu. Nah, kita baca ayat selanjutnya, ayat 36 sekarang. Sudah ketemu? Ayat 36. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Nah, ini mereka sudah mulai berangkat. Jadi orang-orang itu yang diajar oleh Tuhan Yesus, yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, tetap ada di pinggir danau, kemudian ditinggal.
Udah yuk tinggal aja nih orang-orang. Kita nyebrang. Dia sama murid-muridnya. Naik perahu dan murid-murid yang lain juga ada yang naik perahu yang lain. Nah akhirnya jadi sebelumnya itu Tuhan Yesus mengajar sehingga orang-orang yang mendengarkan itu setelah itu ditinggalkan. Setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus dan para murid mau nyebrang ke danau Galilea. Oke, setelah itu apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka mulai menyeberang danau Galilea, apa kira-kira yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-37. Ayo kita lihat. Apa yang terjadi di sana? Apakah mereka melihat sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang membuat mereka takut? Kita lihat di sana. Kita baca ayat 37. Ya, udah ketemu belum? Ayat 37. Udah ketemu? Yo, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wah, bisa dibayangkan nggak? Udah sampai di tengah danau, tiba-tiba apa yang terjadi? Terjadi taufan yang mengamuk. Lalu mengamuklah taufan. Tahu taufan itu apa? Angin ribut. Jadi angin yang sangat kencang. Karena perahu waktu itu kan belum pakai diesel ya, belum pakai motor, jadi cuma pakai layar. Nah kalau anginnya kenceng, nah mereka kan jadi terombang-ambing. Ombaknya jadi lebih deras, ombaknya sangat tinggi. Akibatnya apa? Air itu masuk ke dalam perahu mereka. Perahu mereka jadi penuh dengan air. Apa yang terjadi kalau perahu itu di tengah danau, kemudian penuh dengan air? Apa yang terjadi? Perahu itu akhirnya bisa melayang. Loh, iya kan? Oh bukan. Apa yang terjadi sama perahu itu? Tenggelam. Karena perahunya itu kan bisa mengapung. Kalau airnya penuh di dalam perahu, akhirnya perahu itu bisa tenggelam. Nah itu yang membuat mereka jadi takut. Kita bisa membayangkan situasinya udah malam, gelap, nggak ada cahaya. Terus kemudian ada angin yang sangat kencang sekali. Ombaknya sangat tinggi, airnya masuk semua ke dalam perahu, perahunya udah mau tenggelam. Situasinya sangat mengerikan. Nah itu juga kemudian apa yang terjadi setelah itu di ayat yang 38. Yuk kita baca. 38, udah ketemu kan? Ayat 38, 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Loh, gimana sih? Tuhan Yesus, ini kapalnya udah mau tenggelam, terus Tuhan Yesus ngapain? Sedang tidur. Tidurnya di mana? Di buritan. Di buritan itu artinya di bagian belakang perahu, tempat ada yang buat mengendalikan kapal. Kalau mau belok itu loh, belok sana belok sini, itu paling belakang kan. Nah, di situ Tuhan Yesus tidur di sebuah tilam ditutupi sehingga tidak terkena hujan. Jadi di tengah ombak yang kencang, angin yang kencang, gelap gak ada cahaya, Tuhan Yesus tidur di belakang. Maka murid-muridnya terus membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, masa kamu Tuhan gak peduli sih? Kita ini udah mau binasa, kita ini udah mau tenggelam. Perahu kita udah penuh dengan air, sebentar lagi kita masuk ke laut, ke danau, tenggelam, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita mau celaka ini. Oh Tuhan Yesus malah tidur."
Itu yang disampaikan para murid waktu membangunkan Tuhan Yesus. Karena ya kita semua bisa membayangkan ya di situasi seperti itu. Walaupun para murid itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya para murid Tuhan Yesus itu nelayan. Nelayan kerjanya untuk mencari ikan. Mereka udah biasa di lautan. Mereka udah biasa dengan ombak. Tetapi tetap mereka itu waktu merasa takut. Mereka sangat terancam. Artinya apa? Artinya bagi mereka keadaannya waktu itu sangat menakutkan. Mungkin mereka udah hampir mau tenggelam benar-benar. Airnya udah penuh di perahu mereka. Mereka sampai membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Nah, lalu setelah itu kita lanjut lagi bacanya. Apa yang kemudian terjadi kejadian setelah itu? Ayat yang ke-39. Coba cari, ketemu, dah. Ayat 39. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Wah, ini yang keren sekali dari Tuhan Yesus. Ya kan? Waktu tadi anginnya kencang sekali, membuat ombaknya itu jadi sangat tinggi. Ketika Tuhan Yesus bangun, cuman mengatakan 2 kata. Apa? Diam, tenanglah. Langsung diam semua anginnya. Danaunya langsung jadi tenang. Enggak ada lagi angin ributnya. Ombaknya jadi langsung tenang. Itu karena Tuhan Yesus punya kuasa yang kuat sekali. Sehingga mengatakan itu, semuanya langsung tenang keadaannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika para muridnya itu takut, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan menolong mereka. Dan membuat keadaan jadi baik lagi. Nah, tapi Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid, menegur para murid. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Kita lanjut di ayat 40. Ayat 40. Dicari dulu, dah ketemu? Yuk kita baca bareng-bareng lagi. Ayat 40. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus malah mengingatkan para murid, menegur. "Lah wong aku ada di sini kok, kalian pada takut semua. Aku ada bersama dengan kalian kok, kalian gak percaya. Kalian tetap mau takut tenggelam. Aku ada di tengah kalian." Itu yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi para murid saking takutnya jadi lupa bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sanggup menolong mereka di situasi yang sesulit apapun. Nah, sekarang yang terakhir. Ayat terakhir. Ayat yang 41. Ayo kita baca bareng-bareng lagi ayat terakhirnya, ayat 41. Ketemu ya? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tapi ada juga di antara para murid itu yang malah takut. Wah, ini kok orang bisa mengendalikan angin? Kok angin dan danau yang tadinya menakutkan jadi taat, jadi nurut sekali sama Tuhan Yesus? Ada juga yang takut seperti itu. Nah, tapi kita kan sudah kenal dari cerita yang sudah kita dengar dari firman Tuhan yang selalu kita baca. Siapa itu Tuhan Yesus? Kita udah kenal, jadi kita nggak merasa takut lagi seperti mereka. Ini siapa sih? Dia punya sihir ya? Kita nggak bertanya-tanya seperti itu. Kita percaya Tuhan Yesus itu
Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang sanggup, yang berkuasa atas alam semesta ini. Jadi kita nggak takut lagi. Kita nggak seperti para murid yang waktu itu takut oleh karena badai. Nah, di sini ada apa pelajaran dari firman Tuhan ini buat kita? Kita belajar dari para murid yang takut oleh karena ombak yang kencang, angin yang kencang. Kita belajar dua hal. Apa? Yang pertama, kita jadi makin percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama kita semua. Ya kan? Seperti para murid yang kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Anak-anak, apa sih yang sering membuat kalian takut? Apa coba? Kalau ke kamar mandi sendiri malam-malam, siapa yang masih takut? Atau masih belum berani tidur sendirian? Ayo siapa? Atau ada yang takut kalau mati lampu? Apa sih yang banyak sekali kan yang setiap hari membuat kita takut? Nah, sekarang ini kita belajar bahwa para murid yang kapalnya hampir tenggelam pun Tuhan Yesus menolong. Apalagi kita yang kalau setiap hari merasa takut, kita ingat cerita ini. Ingat Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita bayangkan kita ini sedang naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu lagi merasa takut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu kita belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa kalau kita merasa tidak sanggup lagi, kita merasa tidak kuat lagi, kita merasa sedang sangat kesulitan, kita minta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Para murid itu sudah ketakutan setengah mati. Mereka minta tolong sama siapa? Minta tolong sama perahunya? Minta tolong sama angin? Minta tolong sama air? Enggak. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Itu artinya, Tuhan, ayo tolong kami udah mau binasa ini. Tolong kami. Nah, kita belajar di sini besok kalau mengalami semua kesulitan-kesulitan, kita tahu minta tolongnya kepada siapa. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan, kita katakan kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi kesulitan kita. Minta tolong Tuhan, tolong aku. Apalagi sekarang ini kita sedang di seluruh dunia itu sedang ada kesulitan yang kita hadapi bersama-sama, bareng-bareng sama semua manusia di dunia ini, yaitu apa? Virus Corona. Kita minta tolong sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua. Tuhan, redakanlah badai ini. Jauhkanlah kami dari penyakit ini. Sembuhkanlah orang-orang yang sudah sakit. Jadi kita minta tolong kepada Tuhan Yesus ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Pertama, kita jangan lagi mudah merasa takut ya. Apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, kita selalu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, ingat terus cerita ini, terus kita tetap punya semangat, tidak takut, dan tetap percaya Tuhan ada bersama kita. Oke, demikian cerita yang menguatkan kita semua. Apalagi nih ya, sebentar lagi kita juga akan menyambut apa? Menyambut apa yuk? Menyambut Paskah. Minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Hari Jumat nanti kita sudah mengingat Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib,
hari Jumat Agung. Kita tetap semangat, kita mau ikuti walaupun kita nggak bisa ketemu sama teman-teman di gereja. Kita ibadah di rumah sama orang tua, sama keluarga, tetap berdoa supaya kita bisa ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Tetap semangat di dalam merayakan Paskah, tetap bersukacita, tetap belajar yang baik, tetap tersenyum, berbagi senyum pada orang tua, tetap bersukacita selalu. Oke? Ya, sekarang kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Ayo, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kuasa-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Ketika kami merasakan takut oleh berbagai macam hal yang ada di hidup kami, tapi kami, Tuhan tolong kami terus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami, menemani kami setiap hari. Dan di setiap kesulitan yang kami hadapi, kami juga bisa minta tolong kepada Tuhan lewat doa yang kami lakukan. Ya Tuhan yang makasih, biarlah kami Tuhan tolong untuk semakin dekat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ya kan, Mbak Yanti? Ya. Kita bangkit berdiri, ajak semua keluarga yang ada di rumah kamu untuk nyanyi sama-sama. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing on, sailing, sailing on, sailing, sailing on. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing on, sailing, sailing on, sailing, sailing on. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing on. Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Nah, untuk kelas kecil biasanya kita sudah menyiapkan amplop untuk persembahan. Nah, semuanya yuk, boleh minta mama papa untuk amplopnya. Nanti persembahannya boleh ditaruh dalamnya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyi Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita mau sama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama semuanya dilipat tangannya, duduknya yang baik. Kalau berdoa semuanya harus diam, tutup matanya. Dan boleh ikuti Mbak Yani waktu berdoa ya. Kita sama-sama akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini, walaupun kami
tidak bisa bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain di gereja, namun kami bisa bersekolah minggu di rumah bersama papa, mama, kakak, dan juga adik. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih diberi kesehatan. Ya Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mau berkati mama papa dalam pekerjaannya, agar mereka boleh membesarkan kami dan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, tadi kamu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Pendeta Pinto. Sekarang saatnya yang kamu tunggu-tunggu, kita mau membuat aktivitas. Kali ini kita mau membuat aktivitas tentang wayang dari cerita Angin Ribut yang Diredakan. Kamu bisa menggunakan ini sebagai bahan atau alat kalau kamu mau menceritakan ini kembali ke orang tua kamu, ataupun ke adik kamu, ataupun ke saudara-saudara kamu. Nih, bisa digerak-gerakin. Seru kan? Yuk, kita buat sama-sama yuk. Nah, udah siap kan pastinya alat dan bahannya? Kau udah diinfoin kemarin. Tapi nggak apa-apa, bagian disulang lagi ya alatnya ya. Yang pertama, kamu harus menyiapkan kertas origami dengan berbagai warna. Kemudian yang kedua, stik es krim. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, alat tulis. Dan kertas HVS yang kosong. Ya. Dan jangan lupa lemnya. Kalau nggak ada lem kita nggak bisa melekatkan kertas-kertas itu. Ya, yuk. Pertama, kita memulai membuat awannya. Ambil kertas HVS yang warna hitam. Atau kalau kamu punya kertas yang abu-abu, boleh. Atau kertas putih yang kamu kasih warna gelap juga boleh. Kita bikin awannya ya. Kita buat 2 gambar awan. Kemudian kita gunting. Kalau kamu belum berani menggunting atau kesulitan menggambar dan menggunting awannya, boleh ya minta tolong sama orang tua kamu. Dan kerjakan ini dengan hati-hati. Oke, kalau awannya sudah jadi, kamu sudah gunting awannya, sudah ada 2 awan seperti ini disimpan. Jangan sampai dia terbang. Berikutnya, kita mau membuat perahunya. Kamu boleh ambil kertas origami yang warna lain, bebas mau warna apa aja yang ada di rumah kamu. Kita gambar perahunya ya. Perahunya berbentuk seperti ini. Kalau kamu berkreasi mau gambar bentuk perahunya yang lain, boleh kok. Dan langsung digunting. Jadi deh, simpan lagi ya. Ya. Sekarang kita mau membuat air laut. Air lautnya kita gunakan 2 kertas origami yang warnanya biru. Boleh biru yang lebih muda, atau kamu nggak punya biru muda, mau pakai kertas putih yang kamu kasih krayon kamu warnain, itu juga boleh. Buat ya. Setelah kamu gambar, kamu gunting ya. Setelah jadi air lautnya, kita tempel di kertas HVS. Ambil kertas HVS-nya, kita tempel di sini. Jadi seperti ini. Sekarang kita ambil stik es krim, kita mau buat awannya ya.
awannya kita tempel ke stik es krim seperti ini. Gunakan lemnya, jangan terlalu banyak. Ujungnya saja. Ini kita ulangi sampai 2 kali, karena awannya ada 2. Jadi, sekarang perahunya. Perahunya bisa kita tempel ya, dengan stik es krim. Nah, jangan lupa kita perlu buat layarnya supaya perahunya bisa berjalan. Kita pakai layarnya nih dengan warna yang lain ya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita tempel. Di bawah sini ya kita tempel. Nah, adik-adik sudah jadi seperti ini. Tapi jangan lupa kita tulis di layarnya ayat dari Mazmur 22 ayat 20. Kita tulis ya sama-sama. Nah, jadi deh. Ini bisa kamu gunakan untuk bercerita kepada orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu mau tambahin hiasan lagi juga boleh kok. Selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita pada minggu hari ini. Dan kita mau tutup dalam doa. Ya kan Mbak Yanti? Ya, Kita sudah benar. selesai. Kita akan melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Dan sebelum kita melanjutkannya, kita mau tutup di dalam doa. Yuk, yang Siapa nih yang berdoa? Siapa? Yo, ada yang mau berdoa nggak? Mas Tinto aja kali ya? Oke deh. Mari semua BT kita bersatu hati di dalam doa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa untuk menutup ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan nyanyian dan gerakan kami, bersenang dan bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman Tuhan yang sudah diceritakan tadi, yang semakin membuat kami mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ini. Kini kami mau pulang kembali
melanjutkan kehidupan kami, mau belajar lagi dengan lebih giat di rumah kami masing-masing, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah bersama dengan didampingi oleh kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya anak-anak semuanya, ini ibadah sudah selesai, tapi setelah ini kita mau melanjutkan lagi. Kalian mau lanjut lagi belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan didampingi oleh papa mama. Sekarang kita lanjutkan kehidupan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.